Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6565 Wujud Sejati Dewa. Sebelum Chu Feng sempat berbicara, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menunjuk ke benda langka dan berharga itu. Kami datang ke sini karena alasan ini. Dia merasakan bahwa wanita gila itu tertarik pada benda ini, jadi dia menegaskan dominasinya. Siapa cepat dia dapat, kata wanita gila itu. Ini milikku, ini milik orang lain. Bagaimana bisa berlaku aturan siapa cepat dia dapat? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri sudah mulai merasa tidak senang. Seperti yang saya takutkan, ini terjadi. Wanita gila itu bertekad untuk mencurinya. Namamu tidak tercantum di sini, kata wanita gila itu. Kamu mau mengambil langkah selanjutnya? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri melepaskan tekanan luar biasa dari Dewa Surgawi tingkat pertama, dan dia pun panik. Wanita gila itu tidak menjawab lagi, tetapi tatapan dinginnya tetap tertuju pada Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Pada saat yang sama, tekanan yang dahsyat tersebut juga jarang terlihat. Jelas sekali, dia siap untuk bertindak. Para senior, barang ini memang memiliki pemilik. Kami memang datang untuk ini. Melihat keadaan semakin memburuk, Chu Feng segera angkat bicara. Namun begitu mereka selesai berbicara, ketiganya mengalihkan pandangan ke kejauhan. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan harta karun yang dapat meningkatkan kemampuan observasi mereka. Mereka samar-samar mendengar suatu suara, tetapi mereka yakin bahwa itu bukanlah suara dari dunia ini. Itu lebih mirip semacam panggilan. Ini adalah panggilan dari kejauhan, dari hamparan langit berbintang. Dengan berkat dari harta karun itu, mereka bertiga menatap langit berbintang. Pada akhirnya, lokasi tersebut dipastikan berasal dari zaman para dewa. Zaman para dewa telah berubah, dan kali ini, perubahannya sangat besar. Wujud gaib raksasa dari zaman para dewa itu sangat luas dan mengesankan. Namun, bentuknya agak buram, tidak menyerupai manusia maupun binatang, dan tidak dapat dibedakan. Saat ini, bayangan zaman para dewa, meskipun masih berupa bayangan, sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Penampakan awal hantu itu seperti lapisan debu, yang kini mulai menghilang, kemudian wujud aslinya terungkap. Itu adalah makhluk yang mengenakan baju zirah. Baju zirah itu sangat mengesankan dan melambangkan kekuatan yang luar biasa. Namun, masih belum bisa dipastikan apakah itu manusia atau binatang buas, karena baju zirah itu menutupi tubuhnya sepenuhnya, hanya wujud manusianya yang terlihat. Namun, selain penampilannya yang mengesankan dan perkasa, baju zirah ini memiliki fitur istimewa lainnya. Ini adalah helm. Bentuk helm itu berbeda dari apapun yang pernah saya lihat sebelumnya. Itu adalah helm, namun juga menyerupai mahkota. Oleh karena itu, ketika hantu raksasa itu muncul, orang-orang dapat melihatnya dengan jelas. Pikiran pertama saya adalah bahwa dia bukanlah seorang jenderal berpengalaman dan tak terkalahkan. Dia lebih seperti seorang raja dengan kekuatan luar biasa yang menyatukan dunia melalui kekuatan. Bukan hanya bayangan zaman para dewa yang berubah seiring dengan itu, ketiga gerbang yang muncul beberapa waktu lalu kini semakin jelas terlihat. Itulah ketiga gerbang tersebut, namun ukurannya terlalu besar, masing-masing sebanding dengan gugusan bintang. Zaman para dewa telah mengungkapkan wujud asli mereka. Mungkinkah ini akan segera diaktifkan sepenuhnya?
Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu menyaksikan dan menghela napas kagum. Meskipun ekspresi wanita gila itu dingin, matanya dipenuhi dengan keterkejutan, siapapun bisa merasakan aura yang terpancar dari sosok hantu zaman para dewa. Itu adalah pemandangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sebagai praktisi seni bela diri, siapapun mereka, secara naluriah mereka akan mendambakan tempat itu. Chu Feng, aura orang itu sangat kuat, meskipun itu hanya ilusi, tapi aku, sang ratu, belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Dia benar-benar tampak seperti dewa yang berkuasa atas segalanya, tapi bentuknya tidak seperti dewa-dewa yang kubayangkan. Suara Egi itu terdengar di telinga Chu Feng. Seperti apa rupa para dewa dalam imajinasi Egi? Tanya Chu Feng. Seharusnya ia dikelilingi oleh cahaya yang memancar, menyamarkan penampilannya, tetapi kenyataannya, ia adalah orang yang sangat tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ia dan kupikir jika memang ada dewa di dunia ini, maka dewa itu juga seorang manusia, tetapi dia cukup kuat untuk memiliki kekuatan di luar kemampuan manusia biasa, sehingga dia menjadi dewa. Sama seperti praktisi seni bela diri dari alam atas, mereka praktis adalah dewa bagi orang-orang di alam bawah. Namun pada kenyataannya, mereka semua adalah manusia, hanya saja memiliki tingkat kekuatan yang berbeda, kata Egi. Saya sependapat dengan Egi, kata Chu Feng. Hu Feng, lihat. Benda itu bergerak. Egi berseru kaget. Namun, tatapan Chu Feng tetap tertuju pada perubahan-perubahan di zaman para dewa. Lagi pula, perubahan seperti itu bisa saja menyembunyikan beberapa informasi, dan Chu Feng tentu saja tidak akan melewatkan momen seperti itu. Seperti yang dikatakan Egi, hantu raksasa dari zaman para dewa itu sebenarnya sedang bergerak. Ada dua lengan yang bergerak, akhirnya dia menyeret ketiga gerbang itu keluar dengan tangan kirinya. Saat tangan kanan dibuka, 3 bola cahaya muncul. Bola cahaya itu awalnya kecil, tetapi kekuatannya melonjak keluar dari tangan kanannya. Ketiga bola cahaya itu semakin membesar hingga luasnya tidak kurang dari luas 3 gerbang besar di sebelah kiri atas. Masing-masing merupakan entitas kolosal yang mampu meliputi seluruh gugusan bintang, namun perbedaannya adalah kekuatan zaman para dewa selalu tersembunyi. Namun, cahaya terang yang tersebar itu mampu menembus langit berbintang yang luas, memungkinkan Chu Feng dan yang lainnya yang berada di tempat yang jauh untuk merasakan sifatnya yang luar biasa. Tampaknya hal itu dilakukan dengan sengaja, bukan hanya Chu Feng dan kelompoknya saja. Ada kemungkinan bahwa siapapun di seluruh dunia seni bela diri yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu akan mampu merasakan kekuatan itu. Chu Feng, bola cahaya apa yang ada di tangan kanannya? Mungkinkah itu kekuatan tersembunyi di dalam zaman para dewa? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya kepada Chu Feng. Mendengar itu, bahkan telinga wanita gila itu pun sedikit berkedut, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Lagi pula, mereka berdua tahu bahwa kemampuan observasi Chu Feng sangat luar biasa. Mungkin mereka akan bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak bisa mereka lihat. Senior, apa yang kita rasakan dan lihat sekarang seharusnya tetap sama dan saat ini, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Namun secara pribadi, saya tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan sejati dari zaman para dewa, kata Chu Feng. Jika ini bukan kekuatan sejati dari zaman para dewa, lalu apa sebenarnya? Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya.
Rasanya setiap langkah yang kuambil akan memengaruhi lanskap dunia seni bela diri. Aku merasa gugup saat menontonnya. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Selain Chu Feng, hampir semua orang di dunia bela diri yang memiliki kemampuan observasi sedang mengamati perubahan di zaman para dewa. Hal ini tentu saja termasuk Jie Tianran dan banyak ahli dari sekte penjara. Jie Tianran, sepertinya zaman para dewa akan segera dimulai dengan sungguh-sungguh. Namun keributan itu jelas disengaja, dimaksudkan untuk menarik perhatian semua orang di dunia seni bela diri. Kekuatan zaman para dewa ini mungkin masih membutuhkan perjuangan, kata iblis tua itu. Tidak masalah, aku sudah unggul. Siapapun yang berani menyaingi saya akan menjadi batu loncatan saya, kata Jie Tianran. Cucumu bukan orang yang mudah ditaklukkan. Melihat pemandangan ini, dia pasti akan ikut terlibat juga. Kamu tidak boleh kalah darinya lagi, kata iblis tua itu. Jika dia berani datang, akan sama saja. Dia hanya akan menjadi batu loncatanku. Jie Tianran penuh percaya diri. Sementara itu, jauh di dalam sekte bela diri naga tersembunyi, selain Raja Jahat Naga yang wujud naga hantunya terlihat, banyak makhluk kuat lainnya juga mengamati perubahan di zaman para dewa. Tuan Longxie, sebenarnya hantu dari zaman para dewa itu apa? Dan mengapa auranya begitu kuat? Ini bukan aura tekanan, tapi hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Anda merasakan kekuatannya. Agak menakutkan, pria tua mengerikan itu bertanya kepada Longxie. Saya sendiri tidak tahu. Lagi pula, di zaman kuno, zaman para dewa ini menaklukkannya, demikian pula, adegan seperti itu belum pernah ditampilkan sebelumnya. Bahkan Longxie yang berpengetahuan luas dan sangat perkasa pun dipenuhi rasa ingin tahu saat ia menatap hantu dari zaman para dewa. Bagaimana hal itu bisa berubah sedemikian rupa? Sepertinya ini benar-benar akan segera dimulai. Mungkinkah ramalan itu benar? Apakah benar-benar ada seseorang di era ini yang dapat memperoleh kekuatan zaman para dewa? Apakah itu berarti merujuk pada anak bernama Chu Feng? Iblis tua itu menjadi bersemangat. Tidak semudah itu, namun, dibandingkan dengan laki tua mengerikan itu dan makhluk-makhluk lainnya, Longxie merasa bahwa kekuatan era ilahi ini tidak mudah diperoleh. Tiba-tiba, tatapan semua kekuatan dan makhluk di dunia seni bela diri menjadi sangat serius. Zaman para dewa telah berubah lagi, tangan kanan hantu itu sedikit bergetar. Sesaat kemudian, berkas cahaya di tengah telapak tangan kanannya terlepas dari tangannya. Kemudian, itu berubah menjadi badai meteor yang memenuhi langit, terbang menuju sungai surgawi 7 alam dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dan kultivasi kita berakhir. Sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.